Halo, kita lanjut ke nomor 13 ya. Lembar tugas mahasiswa Fisika Dasar 1A keempat. Oke. Nah, ini tentang osilasi ya, nomor 13 ini. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Sebuah gas tak bermassa tergantung di langit dengan sebuah balok kecil menempel di ujung bawahnya. Jadi ada ini ya langit-langit gitu, kemudian ditempelkan sebuah pegas dan di ujungnya ada sebuah balok kecil tadi ya. Kemudian pegas dalam keadaan tidak tegang atau tertekan. Balok kemudian dilepas dari Y1 dan berselasi ke atas dan ke bawah ya. Oke. Nah, kemudian balok dilepas udah dengan posisi terendah 10 cm di bawah Y1. Berapakah frekuensi oscilasi? Berapakah kelajuan benda ketika berada 8 cm di bawah posisi semula? Sebuah balok lain bermassa 300 gram diikatkan pada benda pertama. Jadi nanti ada balok lagi ya. Setelah itu sistem beroscilasi dengan frekuensi setengah semula. Nah, sekarang frekuensinya jadi setengahnya karena apa? Masanya lebih besar, jadi frekuensinya lebih berkurang, ya. Karena frekuensi berbanding terbalik dengan massa ya. D berapa jauh di bawah Y awal posisi kesetimbangan atau diam yang baru dengan kedua balok menempel pada pegas. Oke, tidak berlama-lama kita jawab saja biar tidak lama ya. Oke, jawab. Nah, objek berosilasi ya pada titik setimbang teman-teman ya. Saya tulis dulu penjelasannya agar tidak apa gagal paham atau tidak apa ya, tidak loncat-loncat gitu ya, tiba-tiba rumus gitu kan kan bingung ya. Saya tulis dulu, teman-teman boleh menyalin, boleh menyimak dan sebagainya pada titik setimbang. Oke. Nah, di mana nah setimbang itu artinya apa? Di mana gaya ke bawah ya setimbang artinya penjumlahannya itu harus nol itu ya kata-kata seimbang. Di mana gaya ke bawah ya gaya ke bawah. Nah, gaya ke bawah ini akibat siapa? Akibat mg ya, gaya gravitasi ya. Gaya ke bawah ya mg akan diimbangi, akan diimbangi. Diimbangi siapa? Gaya ke atas melawan berarti ya gaya ke atas. Gaya ke atas gaya apa? Ini gaya pemulih atau gaya pegas, pegas gitu ya. Oke. Jadi kalau diagram benda bebasnya seperti ini. Ada F pegas atau E pemulih ya. Satu lagi ada gaya gravitasi atau mg atau W gitu ya. Seperti itu ya. Jika L panjang pegas saat setimbang, jika L panjang pegas saat setimbang. Nah, maka kita akan tulis sigma FY ya arah vertikal itu nol. Ya udah berarti nanti pegas pegas dikurangi dengan mg sama dengan nol. Berarti nanti pegasnya sama dengan mg. Nah, pegas itu apa? K dikali perubahan panjangnya atau panjangnya delta X-nya atau delta Y-nya. Berarti K kali L gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita akan tulis menjadi K per M atau G dibagi L. Seperti ini. Nah, teman-teman, ini menunjukkan apa? Kesetimbangan, apa? Kesetaraan ya. Omega itu kan kalau dipegas itu kan akar K per M ya. Kalau dipegas, ini pegas. Kalau dibandul, ya bandul matematik gitu ya. Itu kan akar G per L gitu kan. Nah, ini kesetaraan ya, kesetaraan. Oke. Nah, sehingga frekuensinya kalau untuk pegas berarti apa? Omega dibagi 2 pi ya. Atau 1/2 pi ya. Akar K per M ya. Nah, kalau untuk bandul berarti untuk bandul nih.
Oh, bukan bandul, maksudnya untuk di sini ya, karena ada kesetaraan ya. Kalau ini mah secara umum, ini secara umum bandul. Nah, untuk sekarang mah kan tidak ngobrolin bandul. Nah, untuk saat ini berarti 1/2 pi akar. Nah, di sini kan ada apa kesebandingan antara K per M menjadi G per L gitu ya. Ya, ya memang secara bandul memang seperti itu ya. Oke, nah kemudian nah untuk saat ini, untuk sekarang ya titik setimbang sama dengan setengah ya setengah antara siapa? Antara titik di mana objek berhenti, di mana objek berhenti. Oke, sesaat. Nah, satu titik ini adalah, oke, ya titik ini, satu titik ini, titik berhenti ini. Saat pegas, oh satu titik lagi, satu titik lagi kan antara objek berhenti dan satu titik saat pegas, titik simbang setengah antara titik di mana objek berhenti sesaat dan satu titik ini saat pegas tidak tertekan dan yang lainnya titik terendah dan yang lainnya titik terendah gitu ya. Titik terendahnya berarti 10 cm di bawah ya. Itu ada di soal ya. Jadi L-nya menjadi berapa? 5 cm ya atau 0,050 meter. Karena titik terendahnya 10 cm, nah berarti setengahnya, berarti L-nya menjadi 5 cm ya. Sehingga frekuensinya adalah 1/2 pi akar gravitasi dibagi L. 1/2 kali 3,14 akar 9,8. L-nya adalah 0,050. Jadi frekuensinya adalah 2,2 Hz. Ah, itu ya. Untuk nomor B, dengan menggunakan konservasi energi, ya, khususnya energi mekanik ya, karena tidak ada gesekan, ya, tidak ada gesekan atau tidak ada gaya luar. Dengan menggunakan konservasi energi mekanik ya. Oke. Kita ambil U ya. U saat posisi awal itu 0. Saat posisi awal objek. Posisi awal objek gitu ya. Di mana pegas tidak tertekan. Di mana pegas tidak tertekan. Jadi saat pegas tidak tertekan itu kita ambil referensi ketinggiannya. Jadi energi potensialnya 0. Pegas tidak tertekan. Sehingga energi kinetik awal dan energi potensial awal itu adalah 0. Oke. Nah, kita ambil arah, kemudian kita ambil arah positif Y. Arah positif Y ke atas ya. Maka Y-nya menjadi 0,080 meter. Energi potensial saat
Objek pada titik ini adalah U sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, ini energi potensial si pegas. Minus MGY. Nah, kenapa minus? Karena dia eh, di bawah ya, Y-nya. Oke. Sehingga terapkan kekayaan energi mekaniknya. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, energi mekanik awalnya kan tadi nol ya. EK nol dan EK awal dan EP awalnya nol ya. Berarti saya punya setengah KY kuadrat minus MG. Nah, ini untuk energi potensial pada titik itu ya. Ditambah energi kinetiknya setengah MV kuadrat. Nah, sehingga V-nya ketemu nih. Tinggal diakarin. Akar 2GY minus K per M Y kuadrat. Nah, seperti ini. Atau akar 2GY minus G per L. Nah, jadi K per M-nya saya ganti. Nah, seperti itu. Udah deh, tinggal masukin angka-angkanya. Nilai-nilainya. 2 kali 9,8 dikali 0,08 9,8 dibagi 0,050 dikali 0,080 dikuadratin. Nah, kecepatannya adalah 0,56 meter per sekon. Nah, itu nomor B. Nah, sekarang kita tinjau nomor C. Lanjut, nomor C-nya. Oke, nomor C-nya apa pertanyaannya? Tadi ya udah. Sebuah balok lain bermasa O. Ada balok ditempel lagi ya. Diikat pada benda pertama. Setelah itu sistem beroscilasi dengan sampai berapa masa balok pertama. Gitu ya. Jadi frekuensinya karena berat, ya gaya beratnya menjadi lebih besar gitu. Jadi frekuensinya lebih mengecil jadi setengahnya ya. Oke, kita misalkan masa M kecil itu adalah masa balok pertama ya. Oke. Nah, kemudian delta M-nya itu adalah penambahan massa ya. Penambahan massa. Massa. Nah, seperti itu. Sehingga frekuensi sudut yang baru adalah kan K-nya sama ya, pegasnya tidak berubah ya. Jadi proyek omega aksennya adalah akar K-nya tetap sama, pegasnya tidak berubah. Nah, ininya masanya kan jadi berubah. Jadi ada delta M-nya. M tambah delta M. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi setengah dari frekuensi awal atau setengah dari eh, omega ya, sorry. Omega aksen itu setengah dari omega awal. Setengah dari akar K per M. Omega aksen ini. Sehingga ya udah, sehingga nah udah deh omega aksen kan tadi akar K per M tambah delta M gitu sama dengan setengah akar K dibagi M. K-nya coret ya sama ya. Gak apa-apa, akarnya kita hilangkan jadi K M tambah delta M ini jadi seperempat karena dihilangin. Ah, baru di sini K-nya hilang ya karena sama coret-coret. Jadi tinggal M tambah delta M menjadi 4M. Nah, udah M-nya adalah delta M per 3 ya. Nah, delta M-nya sendiri apa? 300 gram penambahannya itu 3 atau 100 gram atau 0,100 kilogram.
Ya, seperti itu untuk masa yang kecilnya. Masa apa itu? Masa balok pertama udah ketahuan. Berarti 100 gram. Nomor terakhir, D-nya ya. Posisi timbang. Nah, ditentukan oleh kesetimbangan gaya gravitasi dan gaya pegas. Nah, udahlah gini. Sigma FY sama dengan 0. Gitu. Jadi antara E pegas itu akan sama dengan mg. Nah, ini saat posisi timbang. Sehingga KY ya sama dengan, nah masanya itu ada 2 ditambah sekarang. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti itu. Sehingga ketemu deh nilai Y-nya. Berarti Y-nya apa? M tambah delta M dibagi K dikali gravitasi. Oke. Nah, kita tahu omega itu akar K per M. Nah, berarti kalau K itu adalah omega kuadrat dikali M. Oke. K itu adalah 2πf dikuadratin dikali M. Gitu. Jadi Y-nya ketemu nih. Y-nya adalah 0,100 ditambah 0,300, gravitasinya 9,8 dibagi, nah K, K-nya kan tadi M, M-nya M yang kecil 0,100. Nah, 2πf kan 2 kali 3,14 dikali frekuensinya 2,24 dikuadratin semuanya. Nah, omega si K-nya. Nah, jadi teman-teman mendapatkan nilai Y-nya adalah 0,200 meter. Ini diukur dari mana? Diukur dari posisi awalnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini agar channel ini maju dan berkembang dan menjadi inspirasi. Ya ingat, inspirasi. Jadi kalau teman-teman mentok soal tutorial, soal ujian atau soal apapun, buka aja channel ini. Jadi channel ini jadi inspirasi belajar fisika dasar ya di TPB ITB. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Dadah.